Episode 121. Dua kakap masuk jebakan Arya. Masuk sekarang? Tanya Bams dan Arya mengangguk. Arya tahu ini jahat. Arya pun tahu ini tidak benar. Tapi membiarkan kakaknya terus terjebak akan lebih bahaya lagi. Arya menarik napas, mengeratkan jaket kulit yang ia kenakan di tubuhnya. Pria itu sekali lagi menoleh ke belakang, di mana mobil Arsi berada. Dan di dalam mobil itu, ada Arsi juga Gia yang menunggu. Arya tahu harusnya malam ini ia tidak melibatkan Gia ikut serta. Tapi kembali lagi, wanita yang sudah sah jadi istrinya itu terlalu keras kepala. Wanita itu juga terlalu pintar untuk dipatahkan argumennya. Itu kenapa ia sampai bisa ikut malam ini. Setidaknya, Gia tidak ikut masuk ke dalam klub. Iya, Arya dan yang lain akhirnya menyusun rencana selanjutnya. Arya sadar jika dirinya pun mulai licik layaknya Tio. Tapi di sini, ia lakukan semua ini demi keluarganya. Bukan seperti Tio yang menjatuhkannya dan mengkhianati kakaknya. Mana orang itu? Tanya Arya dan Bams mulai terkekeh. Seperti biasa, Bams hafal pria yang ada di sampingnya kini. Tidak suka basa-basi, dan ingin langsung pada intinya. Tapi di sini mereka tidak bisa seperti itu. Mereka harus tetap bermain-main lebih dulu. Slow man. Sewa satu. Ucap Bams membuat Arya menengok cepat lalu melempar tatapan tajam pada Bams. Dan pria itu akhirnya mengangkat kedua tangan menyerah. Oke, gue yang sewa. Putus Bams akhirnya hendak melangkah pergi tapi kemeja pria itu sudah ditarik lagi oleh Arya. Kita kesini bukan mau main-main. Paham? Ucap Arya menekankan kata belakangnya. Seolah menegaskan jika ia tidak datang untuk hal duniawinya. Bams menatap Arya lama dengan satu alis yang ia bawa naik kemudian dia melipat kedua tangannya di atas perut. Bahkan pria itu kini menarik napas dalam-dalam. Lo kaku banget sumpah. Di sini, kita pun harus kelihatan seperti Tio. Lo datang ke sini mau langsung mergokin itu laki tanpa nyewa dan dia nyewa. Mau gimana? Tio gak akan ada di tabel. Dia di room, ucap Bams yang kini melempar pandangan ke seluruh arah dan mata malah menangkap hal lain. Dua kakap, sambung Bams dengan senyum miring yang langsung membuat kepalanya menggeleng kecil. Dua, beo Arya membuat Bams menatapnya. Kita bakal langsung dapat dua kakap. Lo bayarin gue. Gue mau sewa satu. Tadi Siska udah ngabarin room yang bakal dia pakai. Soal Elo yang gak mau sewa sih terserah. Jangan masuk tabel kalau lo gak mau rencana kita gagal. Lo di bar aja, kata Bams panjang lebar dengan suara yang mulai abis karena terus berteriak. Arya hanya mendengkus kemudian menurut apa kata Bams. Pria itu memilih untuk duduk di bar dan memesan minuman. Sambil mengeluarkan ponselnya karena baru saja benda pipi itu bergetar. Sayang, Mas, kamu oke? Gimana di dalam? Jangan minum terlalu banyak. Hati-hati. Senyum di wajah Arya seketika mengembang. Pria itu membalas dengan cepat, meminta Gia untuk tidak khawatir dan mengatakan situasi saat ini masih aman. Baru saja Arya selesai dengan Gia. Satu pesan lagi masuk ke dalam ponselnya. Yang awalnya Arya pikir dari Gia. Ternyata itu dari Bams. Bams, lihat tabel pojok. Arah jam 5. Lo dapat jackpot. Menurut Arya pun menoleh. Di lautan manusia seperti saat ini memang akan sedikit sulit menemukan apa yang akan kita cari. Terlebih lampu yang remang serta dentuman musik kencang beradu sorak daripada penikmat malam, makin menambah sulit penglihatan.
Tapi tidak untuk Arya yang selalu memiliki mata setajam elang. Kini, pria itu pun sudah mengunci satu lagi target tidak terduganya di sini. Ia senang. Dua pria busuk jadi satu tempat dan memudahkan Arya dalam bertugas. Pecundang, ucap Arya melihat pria yang jauh di depan sana tengah memangku satu wanita seksi dengan pakaian minim. Arya menggeleng saat pria itu digiring naik ke atas bar ini, tempat di mana orang berkelas duduk. Dan di tempat itu pula ayah Molly biasa duduk. Tapi entah saat ini masih atau tidak, Arya tidak peduli itu lagi. Gimana? Udah, gue gak ngangka nemu dia di sini. Niat buat Tio, malah dapat Ashraf. Ucap Bams yang baru saja datang sambil menepuk pundak Arya dan Arya hanya menatap Bams dengan satu wanita yang baru datang bersamanya. Udah basa-basinya, room lo di mana? Tanya Arya dan Bams tersenyum lebar. Tepat di sebelah room Tio, ucap Bams senang. Ia juga memainkan black card yang biasa pelanggan di sini gunakan untuk menyewa perempuan. Arya turun dari kursi bar yang ia duduki lalu meraih black card di tangan Bams setelah menghabiskan satu gelas minuman yang sempat ia pesan. Gue ikut, ucap Arya membuat Bams menatapnya tak percaya. 2 lawan 1, are you kidding me? Tanya Bams membuat Arya berbalik badan menatap Bams. Lo pernah tahu gue bercanda? Tanya Arya balik dan Bams menggeleng. Good, buruan atau lo bayar sendiri, sambung Arya yang kini sudah melangkah lebih dulu. Di belakang Bams mengumpat sejadinya. Dia yang bayar dia ikut, wah gak waras bocah. Gak inget bini cantiknya di luar? Sinting, umpat Bams terus. Tapi meski ia mengumpat, Bams tetap naik ke lantai atas menuju kamar yang sudah dia sewa. Dan entah apa yang akan terjadi nanti. Silahkan, ucap Arya yang duduk di sebuah kuris tak jauh dari ranjang. Sedang Bams dan wanita yang ia sewa duduk di pinggir ranjang saling bersisihan. Gak bangun adik gue ada lo di sini, ketus Bams membuat Arya menanggapinya dengan gedikan bahu saja. Urusan elo. Gila, umpat Bams lagi. Jika begini, malam ini Bams murni hanya akan membantu Arya saja. Tidak minum tidak main perempuan. Sial sekali kawannya itu. Tiba-tiba Arya bangkit dengan cepat setelah tadi ia sempat mengirimi seseorang pesan singkat. Senyumnya pun mengembang karena seluruh rencananya sejauh ini berjalan lancar. Tanya Siska. Udah belum? Tanya Arya menatap Bams yang masih duduk anteng di sisi ranjang. Cih, butuh juga lo sama gue? Tanya Bams dan Arya hanya menunjukkan black card yang masih Arya bawa. Mau tak mau Bams akhirnya menurut. Setelah semua rencana tersusun rapi dan sesuai alur, Arya mengirim pesan lagi pada Gia. Kali ini pesan untuk misi, bukan untuk menyatakan kalimat cinta. Sayang, baby, tolong minta Kak Arya menyingkir dari sana. Sebentar lagi ada yang akan datang. Jangan tanya siapa. Tapi kita punya tamu tambahan. Gia yang ada di dalam mobil sedang sibuk memakan mikap kemasanannya mengerutkan keningannya membaca pesan singkat yang suaminya kirim. Arsi yang melihat ekspresi wajah Gia yang berubah pun menoleh lalu bertanya ada apa. Arya minta kakak buat menyingkir dulu. Akan ada tamu tambahan. Aku enggak tahu siapa. Dia kirim pesan yang terlalu misterius gini, kata Gia menyerahkan ponselnya pada Arsi. Arsi pun hanya bisa menurut. Ia mengembalikan ponsel Gia lalu menyalakan mobilnya. Memindahkan mobil itu ke tempat aman tapi yang tetap strategis. Sampai pada mobil itu parkir sempurna dan lampu depannya mati. Gia seketika dibuat tersedak akan apa yang ia lihat. Gia,
Kamu enggak apa? Minum dulu? Bahaya kalau Mama Kak, potong. Gia menatap lurus ke depan, membuat Arsy ikut menoleh lalu menelan salivanya susah payah. Kenapa Mama ada di Ting? Satu pesan kembali masuk di ponsel Gia, membuat Arsy diam dan menoleh pada Gia. Arya, ucap Gia tenang. Dan belum sempat Gia membuka pesan dari suaminya, di luar sudah ada orang yang mengetuk kaca mobil Arsy kuat. Tok, tok, tok. Dek. Perempuan penghangat ranjang, episode 122. Tertangkap basah. Mobilnya bisa dipindahin, Mbak? Oh, iya Pak bisa. Sebentar saya pindahin dulu. Terima kasih. Arsy dan Gia akhirnya bisa bernapas lega. Dua wanita itu sudah takut jika ada yang tahu kalau mereka ikut mengintai di sini. Arsy menelan ludahnya lalu mengangguk. Wanita itu pun mulai menyalakan mobilnya dan mencari tempat parkir yang lain. Setelah ia menemukan tempat yang pas, Arsy segera memarkirkan mobilnya lalu meminta Gia membuka pesan yang Arya kirim terakhir. Bilang apa? Arya, tanya Arsy meraih botol minumnya lalu meminumnya setengah. Gia menurut. Ia membuka pesan yang suaminya kirim kemudian melirik ke depan lagi di mana ibu mertuanya berada. Arya minta kita liatin Mama. Arya yang minta Mama datang ke sini, ucap Gia diakhiri dengan ringisan pelan saat melihat ekspresi wajah Arsy. Arsy mengumpat kuat. Ia juga memukul setir mobil karena semua ini tidak ada dalam rencana. Ia belum mau jika ibunya tahu soal Tio. Ia pun masih berpikir soal anak mereka yang pasti akan terluka melihat orang tuanya sekacau ini. Gila ya, Arya? Mau apa dia bawa Mama ke sini? Kan udah jelas ini cuma soal kakak dan Mas Tio, ucap Arsy kesal. Gia dengan sigap langsung menenangkan kakak iparnya itu. Ia pun juga segera memberikan air untuk Arsy. Gia pun sama. Menurutnya tidak perlu membawa Mama untuk hal ini dulu. Tapi mungkin Arya punya alasan lain. Kita lihat aja dulu. Kita kan gak tahu di dalam gimana. Kita juga belum dapat kabar pasti soal Mas Tio yang bener punya affair sama perempuan di sana, kan? Ucap Gia membuat Arsy kembali menatapnya lalu menggeleng pelan. Arsy cukup tahu bagaimana suaminya. Dulu Tio pria yang baik. Tapi entah setelah semua pertengkaran hebat yang pernah terjadi antara Arsy dan Tio, pria itu memang berubah. Suka pulang malam bahkan pagi. Selalu bau alkohol atau rokok. Parfum wanita apalagi. Arsy sudah cukup kebal dengan hal itu. Tapi sampai berakhir di ranjang, Arsy bahkan tak tahu kenapa bisa. Padahal, jika dikatakan Tio kurang dari Arsy pun tidak. Jika pria itu ingin pulang pagi setelah mabuk pun pria itu masih meminta jatahnya pada Arsy. Itu kenapa Arsy dulu masih sabar pada Tio. Tapi kini mungkin kasusnya beda. Apalagi Tio kini mulai berani bermain terang-terang dengan mengancam Arya dan Gia melalui mamanya. Kakak gak tahu apa yang akan kakak lakukan nanti jika Mas Tio keluar dari pintu itu sama perempuan, ucap Arsy lirih membuat Gia merasa bersalah. Gia pun sama. Ia dulu ada di posisi perempuan penggoda itu, dan kini jika ia ada di posisi istri, ia pun pasti akan marah. Sama seperti Arsy. Beda halnya dengan di luar yang sedang menanti apa yang terjadi di dalam. Kini Arya dan Bams tengah menunggu satu objek lagi terjebak. Setelah Tio, Arya dan Bams ternyata dapat satu target yang tidak disengaja.
Ashraf. Mungkin kalian ada yang ingat atau mungkin lupa. Mari kita ingat. Ashraf adalah salah satu pengusaha yang pernah melamar Hilda dan Arya tolak. Namun, setelah penolakan itu, Ashraf tidak gentar dan kapok untuk terus mencari Hilda. Pria berumur itu makin gencar mendekati Hilda. Dan kini, satu lagi kedok pria yang akan Arya bongkar adalah Ashraf. Arya ingin membuktikan jika Ashraf bukanlah pria baik yang akan menemani Hilda. Pria itu hanya memanfaatkan kesepian Hilda demi Bayu Buana bisa ia dapatkan. Arya sudah tahu sejak lama, tapi karena tak ada bukti membuat ia sulit untuk membuktikan pada Hilda soal pria itu. Tapi tidak dengan malam ini. Malam ini semua akan Arya bongkar. Mulai dari Tio, juga Ashraf. Siska bilang udah oke. Ucap Bams membuat Arya bangkit lalu bersiap keluar. Tapi saat ia melihat Bams tak ikut bangkit, Arya kembali berbalik badan dan menatap Bams. Ngapain diem? Tanya Arya dan Bams menunjuk dirinya. Gue. Siapa lagi? Tanya Arya ketus. Bro, gue belum juga main. Lo dari tadi di sini. Gue sosor aja belum, ucap Bams membuat Arya menaikkan salah satu alisnya lalu menatap Bams dan perempuan itu bergantian. Terus, memang gue peduli, tanya Arya yang akhirnya membuat Bams menutup matanya kuat lalu menggeleng gemas. Kalau bukan karena temen udah gue tinggal lo dari dulu, nyebelinnya gak kelar-kelar. Gemas Bams tapi pria itu tetap saja bangun dan menurut apa kata Arya. Sayang, kita jumpa lagi besok. Hari ini aku ada urusan. Bye. Bams berpamitan pada wanita yang kini menatap keduanya bingung tapi tetap menampilkan kesan seksi yang ia punya. Wanita itu pun mengangguk sebagai jawaban. Hal positif yang wanita itu dapat adalah dibayar full tanpa bekerja. Setelahnya, Arya dan Bams keluar. Melihat di ujung tangga ada Siska yang sedang dirangkul mesra oleh Tio, dan di depannya ada Ashraf yang juga ikut membawa dua wanita sekaligus. Cih, menjijikan, deci Arya saat melihat Ashraf yang dulu ingin jadi ayah sambungnya tapi berkelakuan bobrok seperti itu. Gak usah kaget. Harusnya lo tahu mereka kesini memang mau cari esek-esek. Dah gue takut nyokap lo keburu pergi. Buruan. Bams mendorong pundak Arya agar segera pergi dan mengikuti mereka di depan sana. Arya pun segera bergegas, mengekor walau tetap mengatur jarak. Setelah dekat dengan pintu keluar, Arya mengirim pesan bersamaan untuk Arsy juga Hilda. Arya, lihat pintu masuk utama. Pesan singkat yang Arya kirim langsung dibaca oleh keduanya. Meski Arsy tetap ada di dalam mobil dan Hilda di depan klub, keduanya pun mengikuti apa yang Arya minta. Mereka menatap pintu utama dengan hati yang tak tenang. Jika Hilda merasa bingung akan maksud dari pesan-pesan yang Arya kirim, berbeda dengan Arsy yang akan menjadikan ini semua sebuah penentuan hidupnya. Gia, ucap Arsy dengan cepat meraih tangan Gia untuk ia genggam dan Gia pun mengerti. Ia langsung membalas apa yang Arsy lakukan, mencoba menenangkan. Tak lama, apa yang ingin Arya perlihatkan pada dua wanita penting di hidupnya pun keluar. Dari balik punggung Tio, Arya tersenyum senang. Pria itu keluar bersamaan dengan Bams, menurunkan topi yang ia pakai juga masker yang menutupi wajahnya. Sedang Arsy langsung merasa lemas di dalam mobil, ingin menangis pun tak bisa. Rasanya, kini ia sedang dilanda mati rasa. Jangankan menangis, merangkai kata untuk apa yang ia lihat saja Arsy tak bisa.
Arsy bahkan sulit untuk bernapas melihat suaminya merangkul wanita lain begitu mesra. Sedangkan Hilda di depan sana, wanita itu nampak lebih sedikit kuat. Hilda menatap tak percaya pria yang selama ini berkata manis di depannya dan mengatakan akan berjuang demi dapat restu dari Arya. Nyatanya, pria itu pun sama. "Mas," teriak Hilda menghampiri Ashraf dengan langkah lebar. Tepat di depan pria itu Hilda berhenti lalu menatap Ashraf nyalang. Tanpa bicara lagi, Hilda melakukan apa yang ingin ia lakukan. Plak. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 123. Tertangkap basah 2, cerai. Penipu. Teriakan Hilda membuat Ashraf yang masih menikmati rasa sakit di pipinya pun terkekeh pelan. Pria itu memegangi pipinya yang kini terasa kebas akibat tamparan Hilda. Sedangkan Hilda kehabisan kesabaran. Napas wanita parubaya itu memburu. Seiring dengan apa yang ia lihat, pria yang dekat dengannya berkhianat, sekaligus juga dengan menantunya. Sampah, umpat Hilda lagi dan kali ini menatap Tio yang segera melepas rangkulannya pada Siska, wanita yang jadi umpan paling ampuh malam ini. "Mama, Tio bisa. Sama saja kamu sama dia. Apalagi yang mau kamu jelasin? Anak saya kamu apakan Tio?" "Arsy kurang," ucap Hilda yang akhirnya berteriak di akhir kalimatnya saking panas melihat pria yang dekat dengannya dan menantunya sedang asik berselingkuh. Tio diam. Tapi Ashraf yang tertawa. Tawa yang Hilda tahu adalah tawa meremehkan. Wanita itu tak takut. Tetap menatap Ashraf dengan tatapan nyalang kemudian mengangkat dagunya. "Kenapa ketawa? Kamu pikir ini lucu?" tanya Hilda lagi dan pria itu menggeleng. Ashraf tetap saja berharisma meski ia sudah tertangkap basah bermain perempuan. Ditambah dengan kedua tangan yang ia masukkan ke dalam saku celana. Ashraf menatap Hilda remeh. "Kamu yang lucu. Kita bahkan tahu hubungan kita bagaimana. Kamu tidak pernah mau diajak senang-senang. Aku juga laki-laki normal Hilda. Butuh yang namanya kehangatan daripada sekedar ucapan suka atau sayang kamu saja. Kebetulan kamu punya menantu yang baik. Dia berbaik hati mengenalkan aku pada teman perempuannya. Bahkan, menantu kamu ini yang paling licik. Dia bahkan minta aku bantu supaya kamu serahin perusahaan kamu ke dia. Dan karena semua sudah terjadi, aku menyesal untuk itu. Tapi bukan untuk malam ini. Hilda, sayang sekali. Aku suka mereka yang bisa menari di atas ranjangku. Bukan hanya sekedar memberi tarian di bibirku." Ucap Ashraf panjang lebar membuat Hilda menutup mata kuat. Hilda memang punya hubungan dengan Ashraf. Tapi hanya sebatas wajar. Jika memberi sentuhan di luar, Hilda masih mau. Tapi tak pernah mau diboyong ke atas ranjang Ashraf karena tak ingin diberitakan tak baik oleh orang-orang. Tapi Hilda tak percaya jika ini semua akan terjadi. Orang terhormat seperti Ashraf pun mampu berbuat hina seperti ini. Menjijikan. "Mama? Sialan kamu, Arsy kurang apa?" "Hah? Kamu ingin apa? Perusahaan saya? Jangan mimpi setelah ini. Kamu bahkan gak bisa buat jadi suami yang baik untuk Arsy kamu." Plak. "Bajingan," umpat Arsy saat ia sampai dengan langkah sedikit berlari. Bahkan perempuan itu menarik kemeja Tio lalu memukul kuat tubuh suaminya tanpa ampun. Arsy tahu ini sia-sia. Tapi ia hanya ingin mengeluarkan semua rasa kesalnya, marahnya, juga kecewanya. "Kamu gak tahu diri, Mas. Kamu gak tahu malu. Kamu bilang Gia yang nakal. Kamu bilang Gia yang perempuan murah. Kamu bilang kalau kamu kesini buat cari bukti soal Gia.
Tapi apa? Hah? Aku dari dulu curiga sama kamu. Gia gak pernah seburuk itu, kan? Itu cuma buat kamu jelek-jelekin mereka aja. Kamu mau mama kasih kamu jabatan Arya ke kamu, kan? Tega kamu. Mas, ucap Arsy yang masih histeris. Tio diam, menunduk dalam karena tak ada yang bisa ia sangkal. Mau bicara apa lagi? Semua itu benar. Tio bahkan tidak punya alasan lain selain itu, dan hanya itu motif satu-satunya yang Tio punya. Sedangkan di kejauhan, Arya, Bams dan Gia berdiri di depan mobil Arsy, menikmati pertengkaran kedua pasangan itu dari jauh. Arya melipat kedua tangannya di depan dada lalu menatap dengan benar apa yang kini sedang terjadi. Mas, kamu gak mau ke sana? Kasian Kak Arsy, ucap Gia di sebelahnya sambil mendongak. Arya menggeleng, beralih merengkuh pundak Gia lalu menciumi puncak kepala Gia. Sayang. Enggak. Biar dulu. Aku gak punya hak untuk ikut campur. Itu urusan mereka. Yang penting aku ada di sini. Siap kapan aja buat bantu mereka. Gia mengangguk. Kembali menatap ke depan di mana Kak Arsy kini berhenti memukul Tio karena pria itu beralih untuk berlutut di depan Arsy. Maaf. Aku salah maaf. Tapi please. Jangan ambil keputusan saat marah. Ingat anak-anak. Ingat Vina dan Vino. Kata Tio membuat Arsy seketika berhenti menangis. Wanita itu menunduk, menatap Tio yang kini sedang memeluk kakinya kuat. Vino, gak malu kamu? Mas, gak malu masih sebut nama malaikat aku? Kamu minta aku buat ingat Vina dan Vino, tapi kamu main belakang gini. Ingat anak gak? Aku tanya. Ingat anak gak? Tanya Arsy berteriak. Ia bahkan sengaja menendangkan kakinya agar Tio melepas pelukannya di sana tapi tidak juga terlepas. Pria itu cukup kuat memeluknya. Udah Arsy. Mama masih mampu kasih kamu dan anak-anak kamu makan serta tempat tinggal. Jangan pikirin pria macam dia. Dan kamu, siap-siap kita ketemu di persidangan, ucap Hilda bicara pada Arsy lebih dulu lalu menunjuk Tio yang ada di bawahnya. Tio mendongak lalu menggeleng. Tetap memohon tapi tak dipedulikan oleh Hilda. Wanita itu tetap berusaha menarik Arsy menjauh dari Tio dan Ashraf. Bahkan, Ashraf tak merayu Hilda sama sekali. Mungkin karena hubungan mereka sedikit berbeda daripada Arsy dan Tio yang lebih terikat. Baru saja Hilda dan Arsy berhasil lolos dan melangkah beberapa kali. Tio sudah kembali berulah. Berteriak pada Hilda dan Arsy yang kembali mematahkan hati Arsy. Kamu tahu, kamu sama mereka gak ada bedanya. Aku begini karena kamu Arsy. Kamu gak pernah sambut aku pulang karena dengan baik. Kamu bahkan gak pernah ngerti aku dan posisi aku. Aku di mata keluarga kamu cuma babu. Kamu pikir aku suka begitu? Kamu pikir aku gak sakit hati? Aku kerja kamu kerja dan gaji kamu lebih besar. Apa kamu pikir aku gak malu? Arsy? Aku malu. Aku marah. Aku gak suka. Ini salah kamu. Lalu apa? Harus dengan cara tidur dengan perempuan lain? Dengan cara kamu gonta-ganti wanita? Apa yang kamu dapat dari mereka? Jabatan? Uang gaji yang lebih besar? Atau apa? Kamu bilang kamu jadi babu? Pikir mas, tiap hari yang ngurus rumah. Kamu dan anak-anak itu aku mas. Aku. Kamu pikir aku masih bisa senang-senang saat aku tahu kamu susah? Enggak. Kamu pikir tiap malam aku tidur nyenyak saat kamu belum juga pulang? Enggak. Kamu benar-benar sampah. Mas. Pantes sih pecundang kayak kamu gak pantas dapat berlian. Aku akan kirim surat cerai kita besok. Pengacara mama yang akan urus. Setelahnya, Arsy kembali berbalik badan, menarik tangan Hilda dan melangkah pergi. Sedangkan Tio, ia menatap punggung Arsy yang makin menjauh, menendang udara karena saking kesalnya.
bahkan kedua tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Silahkan sewa pengacara ternama sekalipun. Aku gak akan biarin Vina dan Vino sama kamu, teriak Tio mencoba mengancam tapi Arsy hanya mengibaskan tangannya acuh. Saat Arsy membawa Hilda ke arah mobilnya di balik satu mobil sedan, langkah kaki Hilda terhenti saat melihat anak lekakinya juga menantunya menanti di sana. Arya diam dan tetap tenang, sedang Gia menggigit bibir bawahnya, khawatir akan apa yang nanti ibu mertuanya katakan padanya. Gia, gumam Hilda makin membuat Gia susah payah menelan salivanya. Mas, panggil Gia pada Arya takut. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 124. Pagutan di dalam taksi. Gia, panggil Hilda pelan. Mas, panggil Gia yang kini dengan cepat mencengkram kuat lengan jaket Arya. Seolah mengerti dengan perasaan istrinya, Arya merangkul pundak istrinya lalu menarik tubuh kecil Gia masuk dalam dekapannya. Bams, mobil lo gue pinjam dulu, ucap Arya menepuk pundak Bams sekilas lalu pria yang memang menunggu sisak itu hanya bisa mengangguk pelan. Hati-hati, ucap Bams yang tahu kenapa Arya bersikap begitu. Ia pun tak mau begitu ikut campur jika Arya tak meminta. Baru saja Arya melangkah dari hadapan Arsy juga Hilda sambil menggiring Gia. Suara Hilda kembali menghentikan langkah pria itu. Arya, Mama mau bicara sama Gia dulu, ucap Hilda pelan. Arya diam tapi tidak membalik tubuhnya. Pria itu tetap di posisinya lalu menarik napas panjang kemudian menoleh sedikit ke belakang. Udah malam, Gia perlu istirahat. Besok Arya aja yang datang ke rumah, ucap Arya membuat senyum di wajah Hilda mengembang. Janji, tanya Hilda yang memang merindukan anak lelakinya itu. Tapi jawaban Arya memang tak pernah ia bisa tebak. Enggak tahu juga. Arya usahain aja. Iya enggak apa. Ajak Gia juga ya, ucap Hilda penuh harap. Ia harus menyelesaikan semua ini sebelum semua terlambat. Arya melirik Gia yang kini ada di dekapannya lalu melempar senyum saat melihat wajah istrinya makin tak tenang. Gimana besok aja? Arya tetap gak janji, ucapnya membuat Hilda hanya bisa menarik napasnya begitu panjang lalu pasrah saat Arya kembali meniti langkahnya pergi menjauh dari Hilda. Arsy juga Bams. Bams yang melihat itu menarik diri, berpamitan pada Hilda juga Arsy lalu pergi tak tahu kemana. Sedangkan Hilda dan Arsy masuk ke dalam mobil untuk bergegas pulang. Pulang ke rumah, Mama ya, kata Hilda pada Arsy dan wanita itu mengangguk pelan. Jemput Vina dan Vino dulu tapi. Iya. Setelah obrolan singkat itu, mobil mewah milik Arsy melaju menembus jalanan malam ibu kota. Dari balik sebuah pohon besar di dekat parkiran klub, Arya dan Gia keluar lalu menatap kemana perginya mobil hitam mewah itu melaju. Keduanya bernapas lega meski tahu hal ini belum sepenuhnya selesai. Setidaknya satu masalah terselesaikan. Urusan belakang nanti akan dipikirkan. Yang terpenting adalah yang hari ini saja dulu. Lapar gak? Tanya Arya lagi mulai merangkul pundak Gia dan kembali melangkah pelan di trotoar jalan menuju halte terdekat untuk menyetop taksi. Kalimat pinjam mobil dari Bams itu hanya basa-basi saja. Bams tahu itu dengan jelas jadi ia mudah masuk dalam kalimat Arya yang tadi mencoba mengelabui mamanya. Enggak sih. Tapi pengen ngemil aja sih. Beli martabak manis enak kayaknya. Kata Gia menunjuk satu gerobak di dekat halte. Kira-kira mungkin hanya berjarak beberapa meter saja. Tak jauh.
Arya melihat itu kemudian menatap Gia dengan senyum di wajahnya. Mau? Mau dong. Boleh, tanya Gia balik dan kini giliran Arya yang terkekeh pelan. Pria itu mengacak pelan rambut Gia lalu menciumi kening istrinya sekilas. Boleh. Beli gerobaknya juga boleh. Gerobak buat apa? Mending beli masnya. Minta buat dimasakin martabak tiap hari, jawab Gia sambil keduanya melangkah menuju gerobak martabak manis yang Gia minta. Mulai. Mau nanti si masnya aku bantai karena kamu lebih minta dia buat masak? Kamu pikir suami kamu enggak bisa? Tanya Arya yang lebih terkesan cemburu, membuat Gia kembali terkekeh dan memilih untuk memeluk pinggang suaminya karena sejak tadi suaminya sibuk merangkul pundaknya. Mas cemburu ya? Tanya Gia menunjuk wajah Arya dengan senyum jahil yang ia lempar. Arya menangkap jari Gia tadi lalu ia masukkan ke dalam mulutnya. Ah, lebih tepatnya ia gigit. Ah, Mas, pekik Gia yang kaget. Bukan karena sakit. Tidak, Arya tidak menggigitnya sungguhan. Sakit, tanya Arya dengan satu alis yang ia bawa naik. Gia menggeleng lalu menatap Arya dengan cengiran khas wanita itu. Enggak sih. Cuma kaget aja sih. Udah pesenin, katanya saat sudah sampai di tempat penjual martabak. Arya mengangguk. Lebih dulu mengambil satu kursi plastik untuk Gia kemudian meminta wanita itu duduk lebih dulu. Pesan rasa apa? Tanya Arya sambil menyeka keringat di kening istrinya. Siapapun yang melihat perlakuan Arya pada Gia akan langsung merasa iri. Perlakuan kecil tapi manis, selalu berkesan di hati para wanita tentunya. Aku suka keju. Mau yang keju ya? Katanya ceria membuat hati Arya menghangat saat mendengar nada suara Gia yang ringan serta senyum manis yang ia ukir. Arya mengangguk pelan. Tunggu sebentar, ucapnya lalu pergi untuk memesan. Gia tersenyum, memperhatikan suaminya yang sedang memesan martabak manis itu untuknya. Kemudian setelahnya ia kembali ke arah Gia. Karena tak ada tempat duduk lagi, Arya berdiri tepat di sebelah Gia, sibuk memainkan rambut wanita itu yang membuat Gia mendongak menatap Arya. Capek gak? Mau duduk? Tanya Gia lalu menawarkan bangkunya untuk sang suami. Arya menggeleng lalu mengulas senyum. Enggak. Udah kamu aja yang duduk. Tapi Mas pasti capek, katanya lagi dan kali ini Arya tak mau istrinya terus bicara. Arya menarik tangan Gia hingga perempuan itu berdiri dan menatap Arya bingung. Detik berikutnya Arya malah duduk di sana, membuat Gia mengerutkan keinginan bingung. Loh Mas kok Gia spontan menutup mulutnya dengan telapak tangan karena malu akan tatapan pengunjung yang lain padanya. Arya yang tadi duduk lebih dulu ternyata menarik tangan Gia lalu memeluk pinggang istrinya agar tidak jatuh dan duduk dengan benar. Mas, dilihatin malu bisik Gia pada Arya karena tak enak hati dilihat oleh beberapa orang yang ada di sana. Mereka punya mata, biar aja kalau dilihatin. Kecuali kalau minta pangku aku juga, aku gak bisa. Bukan istri aku soalnya, jawab Arya santai yang sama sekali tidak membantu Gia dalam hal ini. Terpaksa Gia diam, menunduk sambil memainkan tangan Arya yang ada di depan perutnya lalu tak lama penjual martabak manis menghampiri mereka untuk mengantar pesanan mereka yang sudah jadi. Arya tak mengubah posisi mereka, hanya merogoh saku celananya lalu membayar namun tetap memangku Gia, hingga Gia minta berdiri baru kemudian Arya lepas. Kenapa? Tanya Arya dan Gia menatap suaminya tak paham. Apa yang kenapa? Tanya Gia tak paham.
Arya menatap Gia lalu menggeleng pelan. Enggak jadi. Aku pikir kamu tadi lagi gak enak atau malu. Gia menoleh lalu menggeleng canggung. Arya selalu tahu gerak-geriknya. Tapi kali ini Gia tak mau bilang saja kalau dia sebenarnya malu karena kejadian tadi. Takutnya suaminya itu malah tersinggung. Pulang sekarang? Tanya Arya dan Gia mengangguk. Iya. Ngantuk. Arya mengangguk kini. Melambaikan tangan untuk menghentikan taksi yang kebetulan lewat. Keduanya masuk dengan Arya yang membukakan pintu untuk Gia kemudian disusul dirinya sendiri yang masuk. Setelah mengatakan alamat mereka, taksi pun melaju pelan. Tak lama, hujan turun, membuat Gia menatap ke arah jendela luar lalu tersenyum kala hujan membuat hatinya kembali tenang. Saat ia merasakan tangannya digenggam sang suami, Gia menoleh dan saat itu juga tatapannya dan Arya bertemu. Kalau besok kamu gak bisa ikut, aku juga enggak. Aku ikut. Beliau mau bicara sama aku kan? Kita besok ke sana ya, kata Gia pelan dan Arya pun tersenyum. Entah siapa yang lebih dulu memulai. Tapi di antara Gia dan Arya seketika melupakan adab kesopanan yang ada. Di dalam mobil taksi, di bawah rinai hujan, pagutan mereka kembali menjadi penghangat kedua hati itu. Biar dulu penghangat itu mematik. Urusan sopan biar mereka pikir nanti setelahnya. Perempuan Penghangat Ranjang, episode 125. Morning Sickness. Huk. Kening Arya berkerut sempurna kala suara itu sayup-sayup memasuki indera pendengarannya. Pria itu lantas menggunakan tangannya di sisi kiri untuk mengusap sisi ranjang, mencari sang permaisuri yang tadi malam kembali memberi hangat pada ranjangnya. Tapi ternyata ia tak ada di sana. Arya mengusap kasar wajahnya. Itu pasti Gia yang sedang mengalami morning sickness. Bergegas Arya bangkit lalu melangkah ke arah kamar mandi di kamarnya tanpa busana lengkap. Baby, panggil Arya dengan suaranya yang serak. Kepalanya menyembul masuk, menyipit kala cahaya lampu dari kamar mandi membuat netranya silau. Rasa kantuknya seketika hilang ketika melihat Gia terduduk di lantai, sedang memegangi rambut panjangnya agar tak terkena noda muntahannya sendiri. Astaga sayang, pekik Arya yang kemudian masuk dan menggapai istrinya. Gia hanya menoleh lemah lalu hendak bicara tapi dilarang keras oleh Arya melalui gelengan kepalanya. Dari tadi ya, maaf baru bangun akunya. Harusnya kamu bangunin aku. Ini gimana? Masih mual, ucap Arya yang malah menjadi cerewet dan Gia hanya bisa menggeleng dan mengangguk. Baru saja wanita itu hendak kembali bicara. Ia kembali mengeluarkan rasa pahit di tenggorokannya. Tak ada apapun yang keluar, kecuali cairan bening yang membuat kepalanya makin pening. Astaga sayang, kita cancel aja ke rumah mama ya. Kamu gak akan bisa dan aku pun sama. Gak akan bisa pergi dengan kondisi kamu yang begini, kata Arya membantu Gia berdiri lalu memapah istrinya ke wastafel untuk membersihkan bibirnya. Dengan telaten Arya membantu Gia mengambilkan sikat gigi juga dengan sabun cuci muka. Kemudian mengeringkan wajah istrinya lebih dulu sebelum Arya kini membawa Gia kembali ke atas ranjang. Mual banget ya, mau aku bikinin yang anget-anget, tanya Arya sambil mengusap kening istrinya yang kini wajahnya nampak pucat. Boleh? Mas, tadi aku sempat masak. Tapi belum selesai. Kalau kamu yang lanjutin. Enggak apa, ucap Gia dan malah mendapat tatapan datar dari Arya yang membuatnya jadi salah tingkah. Anu itu, enggak usah dilanjutin deh.
Nanti aja kalau aku udah baik-baik aja. Nanti biar aku yang lanjut. Kamu kalau masih ngantuk, tidur lagi aja enggak apa kok, Mas. Gia menggigit bibir bawahnya, takut salah bicara jika begini. Arya tetap diam, membuat Gia makin diliputi rasa takut kemudian memilih untuk menunduk sambil memainkan jari jemarinya. Hal itu membuat Arya menarik dagu istrinya lalu meminta Gia untuk menatapnya. Dipandangnya dalam manik mata Gia yang indah itu lalu mulai membuka mulutnya. Siapa yang suruh kamu masak? Tanya Arya membuat Gia menelan salivanya kuat-kuat. Tadi aku. Kamu lapar? Bisa bangunin aku kan? Kenapa malah masak sendiri? Kalau tadi kamu kenapa-napa dan aku tidur yang paling merasa bersalah siapa? Aku? Bisa gak kamu jangan bahayain diri kamu sendiri lagi? Kamu punya suami Gia. Bukan wanita single lagi. Susahin suami kamu. Jangan mau susah sendiri. Paham sampai sini, ucap Arya panjang lebar. Kalimatnya panjang. Nada yang Arya gunakan pun lembut. Tapi kata yang pria itu pakai sarkas, sengaja untuk menyinggungnya dan membuat perempuan itu jera akan keputusannya. Arya tak suka jika Gia melakukan hal berat sendiri, sedangkan ia bisa melakukan itu untuk istrinya. Gia mengangguk takut-takut. Iya mas, maaf. Besok Gia gak akan begitu lagi. Maaf. Ucapnya membuat Arya menarik napas panjang lalu mengusap puncak kepala Gia sekilas lalu bangkit berdiri. Ya udah, tunggu di sini. Aku buatin kamu minuman hangat sambil lanjutin masakan kamu dulu. Sekalian juga mau telpon mama. Kabarin kalau kita gak jadi ke rumah, ucap Arya pada Gia pelan. Iya, jawab Gia tak kalah pelan. Ia masih sibuk memperhatikan Arya yang memungut pakaiannya di lantai lalu memakainya cepat. Iya, pria itu tidur tanpa busana. Karena semalam, rencana kembali menyatukan mereka. Tak lama, Gia tak lagi melihat suaminya di kamar. Pria itu sudah lenyap di balik pintu kamar. Dan mulai terdengar sayup-sayup suara ribut di dapur. Juga dengan suara Arya yang melakukan sambungan telepon dengan Hilda. Gia hanya bisa menarik napas dalam ketika ia kembali ingin muntah tapi tiba-tiba hilang lagi. Terus begitu hingga Arya kembali membawa wedang jahe yang katanya untuk menghangatkan perut wanita itu. Makasih, Mas. Sama-sama. Tunggu sebentar lagi kita makan ya. Dikit lagi mateng, kata Arya dan Gia pun mengangguk. Sembari menunggu masakannya matang, Arya memilih membantu Gia mengganti pakaian tidur wanita itu dari lingerie menjadi piyama. Bukan apa-apa. Ia hanya takut jika Bams datang tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan pria itu akan bertamu. Walau jam sudah ada di jam 12 malam sekalipun, jika Bams ingin, pria itu pasti datang. Jadi, daripada memberi pria itu pemandangan terindah milik Arya, lebih baik Arya jaga-jaga saja. Udah telpon? Mama, apa katanya? Tanya Gia sambil menyesap pelan wedang jahe yang Arya buatkan. Sudah, Mama bilang dia yang akan datang. Sekarang, kaget Gia karena ia belum menyiapkan apapun untuk sang ibu mertua. Katanya begitu, jawab Arya sambil memasangkan kancing ke meja Gia satu persatu. Mendengar itu, Gia bergegas untuk bersiap pergi, membuat Arya menahan tubuh istrinya. Mau kemana? Tanya Arya dan Gia menatap Arya khawatir. Itu Mas, belum beres-beres. Kalau Mama tahu, kan gak enak. Mas, aku beres-beres sebentar ya. Sekalian giling baju di mesin cuci, ungkap Gia sambil menggulung rambut panjangnya dan hendak pergi.
tapi kembali Arya meraih tangan Gia hingga wanita itu mundur dan kembali berdiri sejajar dengan Arya. Diam sayang. Cukup diam di sini dan enggak usah pikirin itu. Orang yang biasa bersihin apartemen akan datang sebentar lagi. Kamu bisa diam sehari aja ga? Jadi nyonya gitu loh, kata Arya dan Gia menggeleng. Enggak bisa. Aku kan bukan nyonya, jawab Gia dan Arya dengan cepat menjawil hidung wanita itu. Kalau bukan nyonya lalu siapa yang jadi nyonya di kehidupan aku? Yang harus kamu pikir itu diri kamu sendiri. Kemudian anak kita. Baru aku. Jangan berpikir soal yang lainnya dulu. Kita makan vitamin dan susunya jangan lupa. Baru saja Arya hendak keluar untuk mengambilkan sarapan buat Gia. Tangan pria itu malah giliran dicekal oleh Gia, membuat Arya kembali menoleh pada istrinya. Ada apa? Mau aku ngambilin kamu apa? Tanya Arya lembut dan Gia malah menggeleng. Terus apa? Susu hamil aku. Kenapa? Gia menimang untuk mengatakannya atau tidak, tapi melirik jam di dinding, membuat Gia terpaksa harus berkata pada Arya. Susu hamil kamu kenapa? Tanya Arya lembut dan Gia membasahi bibirnya lebih dulu. Disembunyiin aja. Nanti kalau mama lihat mama. Beliau berhak nolak. Tapi beliau gak bisa mungkirin kalau anak yang ada di rahim kamu itu cucunya. Gak usah pikir hal aneh aku bilang. Jangan dipikir. Biar aku yang urus itu. Kamu tunggu di sini. Aku ambil. Ting tong. Suara bel apartemen membuat kalimat panjang Arya terpotong lalu saling melempar tatapan. Gia menatap Arya dengan bibir yang ia lipat ke dalam lalu meringis saat bel itu kembali terdengar. Kayaknya, mama deh, mas. Arya mengangguk setuju kemudian bangkit dari sisi ranjang dan mengusap puncak kepala Gia sekali lagi. Aku buka pintu dulu. Ingat, jangan mikir hal aneh. Aku bakal balik cepet. Tunggu, kata Arya yang langsung pergi ke depan dan Gia hanya mengangguk dan menunggu dengan perasaan harap-harap cemas. Sedangkan di luar, langkah kaki Arya makin cepat saat bel unitnya makin kuat terdengar. Pria itu pun dengan cepat menggenggam gagang pintu lalu membukanya. Senyum di bibirnya makin mengembang saat dua ponakannya ikut serta. Om Arya, kangen, serbu dua anak itu pada Arya dan memeluknya cepat. Om juga kangen. Ayo masuk dulu. Mah, Kak. Bukan hanya Vina dan Vino, ada Arsy dan Hilda juga. Ia meminta semuanya masuk lalu menutup pintu. Arsy mengernyit kala Gia tak ikut menyambutnya. Ia berbalik badan dan menatap Arya untuk bertanya di mana adik iparnya itu. Gia mana? Tanya Arsy yang masih berdiri dan Hilda sudah duduk di sofa. Di kamar? Gak aku bolehin keluar. Loh kenapa? Tanya Hilda bingung. Mual, balas Arya sekenannya. Arsy yang jelas tahu Gia mual karena apa tersenyum lalu menatap pintu kamar Arya. Morning sickness-nya tiap hari? Tanya Arsy yang kini membuat Hilda kembali menatap anak lelakinya. Morning sickness. Gia hamil? Tanya Hilda kaget. Membuat Arsy dan Arya saling pandang. Bersambung. Come back, be with me. I just wanna be who